Mobilnya kan Pak, mobilnya di Jakarta. Pengembalian Pengembaliannya Pak. Pajaknya masuk ke Jakarta juga Pak Faisal. Ada orang di atas. Oke siap Pak. Banyak pajaknya. Sempat tayang, kini video tak tersedia. Video Range Rover seharga 8,5 M di Samarinda jadi sorotan katanya. Waduh, ini sempat tayang terus ngilang katanya. Ini pertanyaannya, beneran dibatalin atau cuma gimmick gitu kan? Lagi motor dapet aja ngerekam dia. Tuh. KT1. Kok bisa ya sama gitu. Ya kalau mobilnya dikredit ya masuk akal aja dia bisa dikembaliin. Nah ini masa iya Pemprov ngeredit mobil? Emang bisa mobil cash dibalikin? Mau gitu? Dealernya, CV-nya itu mau dikembaliin? Ada mobil putih nih Pak, KT1 jenis Range Rover yang barusan lewat di Samarinda Pak. Di depan kantor. Depan pasar pagi Pak baru lewat. Nah, apakah benar nggak Pak ini mobilnya ada di Samarinda sekarang Pak? Coba lihatkan mobil yang tadi. Sama Pak, persis mobilnya. Sama. Dan sama. Coba. Sama persis Pak. Dan sama. Coba dari samping. Persis Pak. Tuh, ini sih videonya terbaru ya, 9 jam yang lalu dia posting. Tuh, audionya di mute karena lagu ya. Terus dari potongannya juga masih bersih, masih kinclong. Tuh, mirip. Iya. Keluaran 2026 kan? Dedi yang membela ya, itu mobil pribadinya, dia juga punya, velgnya sudah racing. Malah makin blunder kalau begini komenannya. Kalau udah punya ngapain kemarin minta lagi sampai 8,5 M gitu. Logika aja sih, udahlah jangan dibela terus, yang jelas-jelas salah itu. Nyoman Senti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu bolos, si Pakun lagi bobok, dua topi mangkok, in here always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes. Santuy People. Ada yang lagi menarik nih, karena netizen tidak bisa diprank sepertinya. Kemarin lagi rame katanya Pak Gubernur Kaltim mengembalikan atau batal beli Range Rover gitu ya, mobil dinas seharga 8,5 M. Tapi sepertinya netizen tidak semudah itu untuk digocek, meluncur dulu. Ini dia dari akun ini Kaltimku nih. Apa nih? Sempat tayang, kini video tak tersedia. Video Range Rover seharga 8,5 M di Samarinda jadi sorotan katanya. Waduh, ini sempet tayang terus ngilang katanya. Ini pertanyaannya, beneran dibatalin atau cuma gimmick gitu kan? Tapi sebelumnya kita ke komen dulu nih. Dedi yang membela ya, itu mobil pribadinya, dia juga punya, velgnya sudah racing. Malah makin blunder kalau begini komenannya. Kalau udah punya ngapain kemarin minta lagi sampai 8,5 M gitu. Logika aja sih, udahlah jangan dibela terus, yang jelas-jelas salah itu dia. Di sini udah hilang, tapi bukan netizen namanya kalau nggak bisa menemukan. Ini dia. Nih, kok bisa mirip plek ketiplek, cuman beda platnya doang gitu kan. Ini plat yang tadi mau dibeli. Terus ini plat yang dipakai KT1, ceki-ceki. Play. Tuh. Tuh, ini mobilnya kan. Plat ini kan. Terus lagi motor dapet aja ngerekam dia. Tuh. KT1. Kok bisa ya sama gitu. Kok bisa ya kebetulan gitu. Tapi menariknya spekulasi netizen di komen bisa kita lihat nih dari Kendo. Apakah ini pengadaan fiktif? Mobil dari awal memang punya gubernur, terus seolah-olah diadakan seolah-olah mobil baru. Kan lumayan 8 M. Oke, itu opini netizen, spekulasinya. Bang Bray juga ya. WKWK udah jelas ini mobil pribadi dimasukin anggaran buat beli seolah aset. Oke, ini kalau menurut Bang Bray ya. Mantap Pak Gub yang satu ini nggak tanggung-tanggung mobilnya ya. Aduh, ini kalau beneran ngegocek, wah abis sih. Sumpah nyoba-nyoba sama netizen sih.
Meluncur lagi. Cus. Nih, ini juga Yeri berhasil menemukan nih, ceki-ceki. Play. Tuh. Ya kan, KT1 Range Rover. Ya kan? Kalau yang waktu itu dipakai yang putih Defender. Yang hitam. Iya, yang hitam ya. Tuh. Tuh, ini sih videonya terbaru ya, 9 jam yang lalu dia posting. Tuh, audionya di mute karena lagu ya. Terus dari potongannya juga masih bersih, masih kinclong. Ini gimana ini? Karena maju kena mundur kena alasannya. Iya. Alasannya kan kalau dia bilang ini dia juga punya, ya ngapain beli yang sama gitu ya. Iya. Terus kalau alasannya dibatalin ternyata ini ada, ya gimana urusannya? Kok berani masuk garasi gitu. Iya, terus maksudnya kalau misalnya itu cuman bohong gitu biar masyarakat netizen ini Tenang reda gitu ya. Kok berani make gitu. Iya. Waduh, tolonglah. Terus juga di beberapa akun yang sempat posting katanya di take down gitu. Kenapa di take down? Nah, itu yang jadi pertanyaan juga. Lanjut lagi. Cus. Nih, Media Kaltim nih ya. Gubernur Rudi ke IKN naik Range Rover putih KT1. Wah, ceki-ceki. Play. Irrigation juga. Tuh. Mirip. Iya. Keluaran 2026 kan? Atau dibeli pribadi gitu, bisa nggak ya kira-kira? Jadi udah dibalikin pakai duit APBD gitu kan, terus dia beli sendiri lagi gitu. Prosedurnya banyak banget karena kan awal pembeliannya sebagai mobil dinas, Iya. di situ milik negara gitu. Iya, terus platnya juga KT1 kan? Iya, mau di cancel aja susah, apalagi dibayarin kan? Iya. Aduh. Kok ia berani? Tapi balik lagi, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kemarin tuh statement cuma ngegocek gitu ya. Yang kedua ini memang koleksi pribadinya gitu. Yang ketiga kemungkinan yang tadi dibayarin gitu. Cuman setahu Mamang tiga-tiganya ada celah gitu. Kalau yang ngegocek, wah celah sih, nantangin netizen itu mah. Kalau ternyata milik pribadinya udah punya, celahnya ngapain lu beli yang sama kalau udah punya gitu. Terus yang ketiga kalau dibayarin bukannya repot banget prosedurnya ya, harus ngelibatin KPK juga karena kan antara pribadi dan negara nanti kan jadi kecampur gitu kan. Aduh, tolonglah komennya. Amihia, lah katanya dibatalin beli mobilnya. Iya itu katanya dibatalin, kenapa ini ada? Itu yang jadi pertanyaannya. Kok nggak plat merah katanya? Terus dibales, nunggu KPK bertamu kak baru ganti platnya katanya. Terus Mas, itu mobil pribadi dia, nggak ada di catatan aset beliau BTW katanya. Tuh netizen tuh jago nguliknya, jangan coba-coba. Alfri, kok bisa? Tapi mobil di Jakarta dan masih dibungkus plastik. Iya kemarin ngomongnya begitu. Herman deh aku. Coba lanjut lagi. Cus. Pak Gub, bongan Pak. Sedikit Pak Gub. Sedikit Pak Gub. Sedikit aja Pak. Sedikit Pak. Nah, teknisnya sama Pak Faisal. Sedikit Faisal Pak ya. Sedikit aja Pak. Lampunya di atas. Apa nih? Pak input informasinya kan Pak, mobilnya di Jakarta. Pengembalian Pak Gub. Pengembaliannya Pak. Pajaknya masuk ke Jakarta juga Pak Faisal. Ada orang di atas. Oke siap Pak. Banyak pajaknya. Nih dari Kaltim nyinyir nih. Wow, beginilah bentuk mobil viral seharga 8,5 M yang dipesan Gubernur Kaltim nih, Jeki-Jeki. Play. Ini CV-nya loh yang ngasih tahu ya. Si perusahaannya tuh. Mobil yang diserahkan dan nanti akan diserahkan kembali. Kok ya plek-plekan ya? Mobil ini belum jalan, belum digunakan, masih sampai di Jakarta. Kenapa masih di Jakarta? Dan itu kan platnya juga masih beli karena masih atas nama. Nah, Tuh. ini mobilnya. Mirip sih. Tapi komennya nih menarik nih dari Dewa ya. 1000% mobil tidak dikembalikan. Dikira segampang itu mengembalikan barang yang sudah dibeli. Kalimat dikembalikan itu hanya peredam politik agar suasana Kaltim tidak memanas katanya.
Tuh, ya betul lagi kamu Ces katanya ya. Intinya disimpan dulu nunggu tenang katanya. Ini nggak tenang langsung dikeluarin coba. Iya, Tolonglah. makanya kalau misalnya cuman buat nenangin kok ya berani banget dia iya. langsung pakai gitu. Nggak Apalagi nunggu seminggu dulu gitu. iya, apalagi kan pasti ngelihat mobilnya aja udah pasti pasang kamera gitu Iya, orang-orang. Kan masih pada inget ya. Iya. Aduh tolonglah. Tapi ini juga komentarnya sama kayak statement ini meluncur. Cus. Nih dari Busam ID ya. Nih pengamat siapa inilah pokoknya ya. Tidak semudah itu mengembalikan mobil dinas 8,5 M yang sudah dibeli katanya ya. Nih, Gubernur Kaltim Rudi Masyud memang sudah akan mengembalikan mobil dinas atau Mobdin seharga 8,5 M. Namun menurut pengamat kebijakan publik Universitas Mula Warman Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, pengembalian atau pembatalan mobil dinas tidak semudah itu, Ferguso. Mengingat ada tahapan, proses, bahkan mekanismenya, dan apabila mobil tersebut dikembalikan tentu akan menjadi barang bekas atau second dengan harga yang sudah berbeda. 1 jam keluar dari dealer saja harga barang sudah turun. Nah, maka dari itu BPKAD Kaltim harus jelas di sini untuk memastikan aset daerah tersebut jangan sampai dibeli harga 8,5 M nanti masuk ke kas daerahnya kurang dari itu karena barangnya sudah second. Ucapnya saat dikonfirmasi Busam ID. Tuh kan ada pakarnya juga, pengamat yang menilai tidak semudah itu. Kemarin juga ada beberapa santri people yang komen yang kerja di dealer kayaknya tidak semudah membalikan bolu deh, mengembalikan barang yang sudah dibeli itu. Dan ini ternyata ya, nih dari colek, saya aja orang dealer yang baca gubernur bilang mobil sudah dikembalikan ikut tertawa. Lanjut lagi. Nih menarik ya, Diskominfo Kaltim membantah katanya mobil yang sudah mengaspal mobil pribadi katanya. Cegi. Play. Saya mau dapat postingan nih Pak di salah satu media sosial. Ada mobil putih nih Pak, KT1 jenis Range Rover yang barusan lewat di Samarinda nih Pak. Di depan kantor. Depan pasar pagi Pak lewat. Nah, apakah benar nggak Pak ini mobilnya ada di Samarinda sekarang Pak? Coba lihatkan dulu mobil yang tadi. Sama Pak, persis. Sama. Dan sama. Coba. Sama persis Pak. Dan sama. Coba dari samping. Persis Pak. Persis sama Pak, Range Rover. Iya, coba dari samping. Coba dari samping. Nah, sama kan? Apakah benar? Sama Pak. Itu KT apa? KT1 Pak. Dan dikawal sama patwal. Itu mobilnya pribadi. Tapi ini Mobil pribadi gubernur berarti Pak, Jakarta Utara Pak. iya, itu mobil pribadi gubernur kan ada dua tuh, putih sama hitamnya. Sama Defender hitam itu mobil pribadi. Kalau ini Mas nggak ada. Kalau Mobil pribadi ini bukan Defender. Autobiografi kan Range Rover, Range Rover. itu. Kalau Iya. yang kemarin meluncur tulisan depannya itu Defender terus warna ha. hitam. Iya, enggak tadi dia bilang sama-sama ada Defender, ada yang putih, ada yang hitam gitu. Jadi disangkanya Defender yang putih. Enggak, Range ini Rover plek-ketiplek tulisannya. gitu. Heeh. Tapi mungkin ya apa namanya pihak Diskominfo pusing banget nyapuinnya mungkin ya. Tolonglah, ini lu tahan dulu seminggu. Nunggu lupa netizen. Kalau netizennya lupa gitu. Tibang sehari langsung pakai. Ya kali netizen nggak ngelihat. Ya kali hari ini statement hari ini reda, nggak gitu Iya. cara kerja netizen mah ya. Nih komenannya Satria. Mobil pribadi tapi tak terdaftar di harta yang dimiliki Gubernur Kaltim. Iya sumpah ini maju kena mundur kena. Alasannya mau apa? Pribadi nggak ada di daftar ya gitu. Iya. Ayo. Alasannya gimana? Udah dibayarin. Tidak semudah itu mekanismenya. Ayo, sumpah alasannya. Nih, kalau ini dari Karlin Lin ya. Sepertinya udah curiga nih ya. Redam polemik dan minta maaf Gubernur Kaltim Rudi Masyud kembalikan mobil dinas 8,5 M. Ceki. Play. Mobil 8M dikembaliin. Ini serius. Mau tanya itu emang mobil dikredit apa cash? Ya kalau mobilnya dikredit ya masuk akal aja dia bisa dikembaliin. Nah ini masa iya Pemprov ngeredit mobil? Emang bisa mobil cash dibalikin? Mau gitu? Dealernya, CV-nya itu mau dikembaliin? Lah kalau kredit mau masuk akal aja. Ya kalau emang benar ya bagus-bagus aja. Tapi buktiin dong. Mungkin bisa diperlihatkan mekanismenya, surat-suratnya ya biar jelas, biar masyarakat juga nggak berspekulasi, ya kan? Betul. Nanti dibilang masyarakat Kalimantan komplain lagi, nggak percaya.
Sementara yang ngomongnya dikembaliin, tapi faktanya belum jelas ya kan, belum ada buktinya, surat-suratnya mungkin ya belum dikembaliin. Belum lagi pernyataannya yang punya CV katanya nggak minta ganti rugi. Lu gimana? Lu usaha mau untung apa mau buntung? Masa iya mobil yang udah cash ini bukan beli kacang loh, masa barang senilai segede itu terus mau dikembaliin iya aja terus nggak minta ganti rugi gitu. Nggak masuk akal banget. Bapak pemimpin, bapak-bapak yang terhormat, tolonglah kasih info yang jelas, sejelas-jelasnya supaya masyarakat juga nggak bingung, nggak pusing. Masyarakat bisa ayem lagi gitu. By the way, faktanya bukan cuma satu mobil aja kan? Yang satu mobilnya gimana? Diklarifikasi dong. Iya sih. Dan netizen. Apalagi kan waktu yang awal-awal tuh kan dibilangnya dipesan. Berarti aku nangkepnya ya PO gitu. Udah dari Jakarta kan? Udah dari Jakarta itu. Iya, enggak maksudnya sebelum di Jakarta berarti kan dia bilang pesan. Udah pesen gitu. Pesan gitu. Berarti kan PO. Nah, itu jadi pertanyaan juga kalau udah PO terus emang segampang itu dibalikinnya gitu. Iya, terus anteng aja. Oh ya udah nggak apa-apa, tidak ada denda gitu. Iya. Jadi curigation gitu. Dan tampaknya netizen itu akan terus menggali. Tidak semudah itu menggocek netizen ya. Orang kemarin aja LPDP kekorek sampai ke mertua-mertuanya. Coba jauh kan itu jaraknya. Iya. Apalagi ini. Aduh, netizen kalau udah ngegali itu ya. Ini bener-bener kalau memang ngegocek, wah kacau sih. Iya, Bener-bener nantang kalau kayak berani gini. banget. Lanjut lagi. Cus. Nih kayaknya wajar kalau netizen curigation karena ini ada jejaknya dari 3 pejabat, 3 alasan. Sri Wahyuni, Rudi Marsud dan Hasanuddin Masud beri penjelasan berbeda soal mobil dinas 8,5 M gitu. Ya wajar kalau akhirnya netizen jadi nggak percaya, ya cari sendiri deh gitu. Ya akhirnya ke gap gitu. Dari Maham Voice ceki-ceki. Play. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Pak Gub ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau itu ingin sampai lokasi, tembus sampai ke lokasi itu. Jadi suatu saat beliau ke Sotek Bongan, ya saya memang tidak ikut tapi saya dengar ceritanya, itu kan tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tapi beliau tuh ingin tahu tembusnya itu sampai mana. Kalau masyarakat tembus itu beliau juga ingin sampai di situ. Nah waktu itu kan trouble. Saya juga pernah satu kunjungan, beliau harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Nah itu saya mengira itu mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Jadi harusnya memang kendaraan kepala daerah itu bisa menembus medan Kaltim di medan apa saja. Jadi maksudnya ketika beliau akan memutuskan, oke, jalan ini akan kita support. Tapi bagaimana sih kondisinya, sampai mana sih, apa aja sih yang ada di jalan itu, ya kan? Karena ini terkait dengan membuka ekonomi baru bagi Kaltim. Karena Nggak akan ada teknologi namanya drone ya, buat metain gitu ya dari atas gitu, ngeng gitu nanti. Oh kita diskusiin petain ini dari videonya nih segini, jaraknya sekian gitu ya. Nggak mesti melulu harus kita naik mobil kita ngerasain sendiri gitu. Pakai drone kan bisa, tolonglah. Itu kadang waktu sidak gunung nggak mesti dia naik gunung ngelihat pakai drone ngeliat. Di sini ada galian, sini ada galian gitu. Teknologi ya. Lanjut lagi. Lanjut. itu yang merupakan konektivitas antar provinsi, kan beliau berpikirnya bukan untuk sekarang, untuk nanti kalau itu dibuka berarti dari wilayah mana aja masuk. Kaltara sudah menunggu, IKN sudah menunggu. Nah karena berapa kali terjebak itu, makanya keinginannya sebenarnya itu. Jadi bagaimana kepala daerah itu bisa menembus, tidak ini nggak bisa lalu nggak lewat gitu. Padahal kan justru kalau tahu kondisi bisa mengambil kebijakan ya, terkait dengan infrastruktur itu, gitu ya. Berarti jenis mobilnya emang yang speknya sesuai untuk menembus medan terjal, Bu ya? Ya artinya kan ada mobil yang dia bisa ke medan lapangan, dia juga bisa digunakan untuk fungsi yang lain. Jemput tamu misalnya kan. Karena tamu-tamu juga ke lapangan, ke IKN, ya. Publik kan ini menilai bahwa ini berlebihan di tengah pemangkasan anggaran itu. Ibu menganggapnya seperti apa itu? Ya kemarin Barjes kan sudah menjelaskan ya. Ya saya nggak ulang lagi. Oke. Ya. Bu, apakah sudah operasional Bu mobilnya untuk sudah masih dipesankan mungkin?
Kayaknya udah ya, saya nggak ikut ke lapangan soalnya. Kan sekda itu di kantor, ya. Atau terakhir Ada pas saya ke kunjungan ke lapangan. Mahulu Jadi mungkin? kemarin saya nggak ikut yang kunjungan yang ke Mahulu. Ya. Berarti Saya posisinya lapangan. mobilnya di Pemprov apa di? Saya nggak tahu ini. Maksudnya udah kalau sudah diadakan mungkin sudah ada. Oke. Ya. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini Siap. marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Yongs. Mobilnya ada di Jakarta. Oh. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar Ya. kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Pemberitaan yang 8,5 M itu Pak Gub yang di LPC itu. Persoalan harga, ada rupa, ada harga. Ada mutu, ada kualitas, ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja. Sesuai dengan Permendagri. Sudah dicoba Kak Pak? Di Jakarta. Oh belum di Mobilnya ada di Jakarta. Karena memang dipakai untuk di Jakarta. ASP-nya, analisis standar biaya belanjanya tentu ada. Terus APIP-nya tentu turun, BPK terus akan turun itu. Terus pakai e-katalog, ya kan? Nggak mungkin serta merta. Dan kalau gubernur kan nggak salah bisa 3000 cc. Tapi cuma ditaruh di Jakarta Pak katanya Pak. Nggak dipakai di sini. Oh, nggak dipakai di sini lah. Di sini Tadi kan, keterangan beliau Pak dipakainya cuma di Jakarta. Pak, saya nggak tahu. Buat nyambut-nyambut. Yang penting Ini kanan kiri beda sama tengah. Ini enggak buat Jakarta. Iya. Oh, itu bulat gitu kan. Kalau yang ini ya buat di sini ya buat justru buat Medan, menembus Medan yang susah ditembus itu gitu, untuk melihat seberapa panjang sih medannya gitu, Iya. untuk membuka jalan-jalan baru katanya. Terus juga katanya kan buat ini kalau ada tamu kan tamu sering ke IKN Iya, katanya. ngapain sih di Jakarta kalau sering ke IKN kan gitu ya. Iya. Terus ini juga dari DPRD udah dibilangnya ya di sini gitu. Terus Jakarta, wah saya nggak tahu kalau itu. Jadi yang bener di mana? Tuh ini aja ada jejak ketidakkonsistenan gitu yang bikin akhirnya netizen skeptis. Sepertinya kita harus cari tahu sendiri nih, jangan langsung percaya-percaya aja gitu. Dan akhirnya ya inilah sekarang yang terungkap nih. Masih belum dikonfirmasi kebenarannya itu Iya. mobil siapa, tapi dugaan-dugaan netizen udah terus bergulir ya. Lanjut lagi. Terus Nih, ini juga kan tuh B1620 PDK. Bener kan? Ada udah Iya. meluncur di jalan gitu kan, bukan yang masih di sana diplastikin gitu Iya. kan. Tuh, yang tadi tuh. Tuh, ini persis sama yang digambarin di dealernya gitu. Tuh. Terus di jalan ini sudah ganti plat KT1. Tuh, persis itu. Nggak ada yang apa ya? Membedakan, iya itu. Tuh. Jadi sebenarnya dikembalin atau enggak gitu. Terus yang KT1 putih itu mobil siapa gitu. Coba tolonglah, jangan biarkan netizen menggali lebih dalam, nanti berabe urusannya loh, panjang Iya. kemana-mana loh ya Pak. mending dijelasin apa adanya. Kalau Iya. misalnya udah di apa namanya dibalikin, ya prosedurnya kayak gimana Pak? Karena Iya. setahu kami gitu kan, pengembalian itu tuh susah gitu. Iya. Kadang tim komunikasinya rada-rada wadididau ini tuh. Lanjut lagi. Cus. Ninyo, sepertinya Pemkap Jember menyentil nih. Jember sampai nyentil nih, ceki-ceki. Play. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Karena kita perlu ingat mobil dinas itu kan bukan fasilitas pribadi ya, itu kan aset negara ya, aset pemerintahan ya. Ya tidak make sense tadi jalannya jelek makanya perlu mobil yang tangguh gitu. Ya jalannya diperbaikin bukan mobilnya yang dibeliin Pak. Gitu. Bupati Kalau Jember. Iya. Jadi mobil dinas bupati cukuplah Avanza saja dan masih bagus, sehingga anggaran yang untuk beli mobil dinas kita alihkan, kita peruntukkan untuk kawan-kawan saudara-saudara kami yang disabilitas dan untuk membangun rumah-rumah fakir miskin yang tidak layak huni. Mantap. Mas, pas banget nih, Jember eksklusif, enak banget. Dijahit lagi VT-nya ya, biar terasa perbandingannya ya. Kayak gini bangga jadi orang Jember. Iya. Nih komennya nih. Leo Jember, mantap Bupati Jember, mantap terus pokok wes katanya. Marwah pribadi aja, jalan yang diperbaiki jadi marwahnya ada katanya ya. Nah itu. Mantap Pak Bupati Jember, mobil sederhana programnya oke. Mamam, makin abis nih. Jadi dibanding-bandingin. Dibanding-bandingin, kemarin udah sama Jabar, wah sama Jabar mah ya kalah telak gitu. Ini sama Bupati loh, sama kabupaten ya Pak. Dirasa loh.
Nih apa nih Ali Ibrahim ceki-ceki. Play. Kalau saya sih jadi gubernur saya beli helikopter lah. Iya kan? Siapkan dong. Kalau kami mau kunjungan ke Berau, tiba-tiba ke Mahulu ada banjir, ada apa. Saya kira cocok aja itu. Nah, dipakai sidin kalau saran ulun. Terima kasih Pak Ai, Pian sudah mengapresiasi suara ulun sebagai warga Kalimantan Timur, terutama Samarinda ini. Jujur sudah harus tanggung-tanggung mobil itu napa helikopter. Pian nyaman kesana kemari. Ya kalau karena kalau kurang dananya, kami sebagai warga masyarakat Samarinda kemungkinan akan open donasi biar di atas kantor gubernur itu ada helipadnya sama dilamin etam. Bujuran, ayo aja, Pian. Aman aja. Helikopter. Game. Bismillah penasihat gubernur. Kalau saya sih jadi gubernur. Kalau saya mah kan beli helikopter gitu. Niat hati membandingin, oh ini ternyata nggak seberapa ya gitu kan. Narasinya ngarahnya mau ke sana kan. Mau gojek pakai narasi. Anak media nih bos. Niatnya mau membandingkan gitu dengan sesuatu yang lebih besar. Jangan seolah ini terlihat gitu. Kecil. Oh ya ini nggak seberapa gitu. Bukan begitu. Kalau nanti jalan banjir gimana gitu. Ya lu benerin biar yang bisa lewat nggak cuma lu doang. Iya. Coba tolong. Masa cuma lah. mikirin diri sendiri sih? Ini tim komunikasinya kemana sih, sumpah. Udah jelas netizen sekarang jago ngebedah narasi gitu. Kok ya serampangan aja ngasih narasi teh. Ugal-ugalan. Nih dari Syamil Sunda nih, ceki-ceki. Play. Nah kan akhirnya dua orang bingung jadi bingung nih, ya kan? Anggaran mobil 8,5 M katanya dibalikin, tapi yang beredar mobilnya sudah dibeli, sudah dipakai, berarti kan jadi mobil bekas. Berarti kan udah tetap aja, udah dibeli, ya kan? Sekarang rame lagi nih, ya mobilnya dipakai di Jakarta apa enggak? Ya jangan dipakai di sini lah katanya. Nih dua orang bingung, jadi bingung. Gak ngerti lagi sama Kalimantan Timur. Warga Kaltim gimana sih perasaannya dipimpin sama gubernur yang kayak gitu? Apalagi sekarang viral tuh berita video diskusi sama KDM. Ya, video diskusi sama KDM-nya itu ngasih tahu KDM masih solusi untuk benerin jalan. Ya, coba dihubungi PT-PT yang ada di lingkungan Kalimantan Timur yang memang ada di wilayah jalan-jalan tersebut. Dimanfaatkan CSR dari PT-nya. Jadi walaupun itu jalan nasional bisa dikelola oleh pemerintah provinsi. Masa hal cetek kayak gitu, sekelas gubernur Kalimantan Timur yang katanya menjaga marwah Kalimantan Timur tidak bisa berpikir gitu. Tidak bisa berpikir secetek itu gitu. Menurut saya itu adalah pemikiran yang sangat cetek. Tuh tinggal kerjasama. Ini jalan dilewati sama PT ini. Ayo kita bangun bareng-bareng biar jalannya bagus. Kan begitu ya. Gak ngerti lagi dah. Nah, iya, udah diajarin sama KDM. Mungkin bisa kita angkat episode khusus nanti ya. Nih, CSR sama perusahaan setengah-setengah, kalau enggak 70-30, 60-40 gitu ya. CSR aja gitu, biar kebangun. Tetap setahun masih baru tut jalannya. Kalau enggak ya biarlah. Netizen sedang melakukan tugasnya sepertinya karena sudah buka puasa juga lagi di tracking kemana-mana gitu. Ya udahlah sementara segini dulu. Nextnya nanti ada apa kita gas lagi sambil menunggu kelanjutannya kita menuju ke setting itu super thanks. Cus. Yo. Seperti dari video kemarin dari one and only Bu Komandan kita Kakak Saninata. Akhirnya muncul juga si Marwah. Pan buntutnya di cancel tuh mobil. Tapi aku yakin dalam hatinya kesel banget. Buat warga Kaltim tolong dipantau kalau tiba-tiba tuh mobil udah nangkring di garasi rumah Marwah. Tapi aku setuju banget kalau sama Marwah, ada mutu, ada harga, ada kualitas. Tapi jangan pakai uang rakyat atuh. Iya bener loh. Ini insting komandan nih bener nih. Baru disampaikan kemarin kan. Coba netizen pantau takutnya nangkring dan langsung viral. Rame nih. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan satu kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Jojo dan Mamang si Abu Bolos si Pakun Bangun tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.